Itu seru kita di tribun itu kadang-kadang teriak nih, ayo semangat, ayo, kaki nggak begitu. Oke. Ketika menang kita turun, kita kasih selamat. Hai UC People, kembali lagi di podcast Tanya-Tanya dengan Student Affair dengan aku Faye dari jurusan Vkom 22 sebagai host kalian. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dosen spesial kita, Pak Ismoyo Herdono, sebagai salah satu pembimbing dari UKM Taekwondo. Mungkin Pak Ismoyo boleh memperkenalkan diri ke kamera? Ya, nama saya Ismoyo, biasa dipanggil Pak Is begitu. Sehari-hari di dosen Vkom. Oke, Pak Ismoyo biasanya kita sering ketemu di Vkom. Pak Is juga salah satu dosen saya ya di Vkom ya. Mungkin Pak Ismoyo boleh memperkenalkan diri sebagai salah satu pembina dari UKM Taekwondo dan sedang mengerjakan apa aja sih Pak Is dalam UKM Taekwondo ini? Oke. Ya, sebagaimana dosen yang lain, kesibukan kami sebagai dosen sedang mempersiapkan RPS, rancangan pembelajaran semester. Di samping itu, saat ini kita siapkan juga materi-materi yang akan diajarkan di semester yang akan dimulai di bulan September nanti. Begitu. Oke, kemudian Pak Is di pertanyaan kedua ini, aku mau nanya nih Pak. Pak Is ini kenapa sih tertarik dengan UKM Taekwondo dan kenapa sih Pak Is pengen banget jadi pembimbing di UKM Taekwondo ini? Ya, sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Ciputra, saya pribadi merasa terhormat ya menjadi pembina dari unit kegiatan mahasiswa atau UKM Taekwondo. Awalnya memang waktu itu Prof. Jenny, Wakil Rektor 3 itu menghubungi saya. Gitu. Karena saya ada sedikit pengalaman berorganisasi, maka ya keinginan dari Prof. Jenny untuk bisa membina atau menjadi pembina UKM Taekwondo itu saya iakan. Oke, kemudian waktu Pak Is pertama-tama banget jadi pembimbing di UKM Taekwondo, kira-kira gimana sih Pak perasaannya Pak Is? Ya senang sih. Kenapa? Karena di UKM Taekwondo itu kan banyak mahasiswa ya. Kebetulan saya dari Vkom. Nah, UKM Taekwondo itu anggotanya ada dari Vkom sebagian kecil memang, kemudian dari fakultas-fakultas lain, dari prodi-prodi lain. Itu yang membuat kita itu bisa apa istilahnya, ibarat kita bisa bertemu, bisa berkumpul dengan dengan mahasiswa dari fakultas atau prodi-prodi yang lain. Oke, kemudian biasanya kalau taekwondo ini pasti banyak hal seru, apalagi kan main fisik, terus habis itu ikut lomba-lomba juga. Kira-kira selama pengalamannya Pak Is jadi pembina di UKM Taekwondo ini, apakah ada pengalaman yang paling berkesan, paling seru selama mengikuti ini? Serunya itu ketika kita selaku pembina turun menyaksikan kawan-kawan atlet-atlet Taekwondo Yusi itu bertanding gitu. Itu seru kita di tribun itu kadang-kadang teriak nih, ayo semangat, ayo, kaki nggak begitu. Oke. Ketika menang kita turun, kita kasih selamat. Itu biasanya atlet merasa apa ya, mereka Terhormat, sangat ya ya. bangga, dihormati begitu. Apalagi dilihat penonton yang cukup besar. Oh kalau gitu berarti udah sering banget Pak jadi salah satu pembina yang ikut turun ke masyarakat, turun ke anak-anak UKM Taekwondo nih. Kalau gitu kira-kira lomba apa aja sih Pak yang pernah diikuti sama anak-anak Taekwondo ini? Di semester kemarin, semester genap itu atlet kita ada turun di Dekan Cup yang diinisiasi oleh Universitas Untak Surabaya. Kita dapat 2 medali emas atas nama Gebi ya. Gebi satunya itu kalau nggak salah namanya saya lupa ya sebentar. Gebi sama si Gabriel. Emma Regina. Emma Kebetulan Regina. Emma itu anak Vkom. Iya, Emma Regina. Oke, saya kenal sama Emma Regina. Kalau gitu Pak, kira-kira dalam mengajar mereka atau dalam mendampingi mereka pasti ada tantangannya Pak. Iya. Kira-kira tantangan yang paling besar menurut Pak Is seperti apa Pak? Ya, pada saat kita mau bertanding sih. Jadi kita sebenarnya sebagai pembina itu kalau saya pribadi, kita sebenarnya sudah tahu anak-anak ini ketika mau tanding itu kira-kira kita pilih biasanya. Kita pilih dari sekian atlet itu
pertama yang punya mental bertanding yang bagus, Oh. fighting spirit begitu. Mhm. Kemudian fisiknya juga bagus. Artinya fisiknya bagus itu kemauan untuk berlatih itu tinggi. Kenapa? Karena ya ketika kita sudah ada di atas matras, pilihannya hanya satu. Saya pukul lawan saya atau saya jatuh terpukul. Nah, itu harus dibangun melalui apa? Melalui latihan-latihan yang kontinu dan Spartan. Oke, kalau gitu dalam persiapannya pasti bakalan perlu banyak pendekatan diri dengan anak-anak. Pasti Pak Is juga perlu kayak meyakinkan ya anak-anak gimana sih? Ayo cepet-cepet kita bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa. Ya, Kemudian Pak Is mungkin bagaimana cara Pak Is untuk mendekatkan diri pada anak-anak biar anak-anak ini termotivasi oleh Pak Is. iya. Biasanya saya menggunakan pendekatan komunikasi begitu. Oke. Kenapa? Karena ya kebetulan saja saya juga aktif di eh, PCSI. Jadi saya pengurus provinsi Persatuan Judo seluruh Indonesia Oh, Jawa Timur. Nah, pengalaman di cabur judo itu coba saya aplikasikan, saya terapkan di oh. Taekwondo khususnya UKM JUSI. Biasanya begitu. Kita motivasi atlet. Mhm, Lu sebagai katakanlah kamu punya kemampuan tinggi tapi kalau tidak mau berlatih ya mhm, sama saja seperti pisau jarang diasah pasti akan tumpul. Gitu. mhm, Kita motivasi apa? Ya harus semangat berlatihnya itu tidak boleh bolong-bolong itu mhm. termasuk juga persiapan mental. Mental itu penting. Dia Oke. bagus, bagus secara teknik bagus, secara fisik bagus, tapi kalau mentalnya nggak kita bangun, Mhm. lihat musuh udah keder, ya potensi kalah itu Ah. tinggi. Oke, berarti Pak Es ini sebenarnya pengalamannya ada dalam cabang olahraga judo. Iya, berarti kalau Pak Is apa namanya? Berarti kalau Pak Is mengajar di taekwondo pasti ada perbedaannya. Mungkin kalau dari pengalamannya Pak Is dan waktu di lapangan ada sebuah perbedaan, apakah Pak Is boleh berbagi ke UC People apa sih perbedaannya dan Iya, iya, gimana sih Pak Is iya. mengalami itu? Ya kalau kebetulan di cabur judo itu kan sudah profesional ya. Mhm, Artinya profesional kalau lu nggak punya target seperti ini, lu kalah, lu mhm, nggak akan saya ikutkan di event berikutnya. Tapi beda dengan pendidikan. mhm. Pendidikan itu lebih pendekatan kekeluargaan. Oke. Kita bangun motivasi. Mhm, Misalnya satu contoh misalnya, ada atlet nih, atlet kemarin menang mhm, misalnya. Nah kita pantau terus ini, gimana dia, apakah tetap latihan, continue berlatih begitu. Nah kenapa? Karena ada event-event berikutnya. mhm. Nah ini kalau misalnya dia habis menang kemudian jarang berlatih, membangunkan apa istilahnya itu, Macan menaikkan tidur lagi, ya itu butuh spiritnya. waktu, Oke. iya termasuk fisik juga. Nggak bisa kita ada kejuaraan kita cuma berlatih 3 bulan, minimal itu 6 bulan. Oke. Minimal itu 6 bulan. Kemudian Pak, kalau misalnya dari pengalaman-pengalaman Bapak, kira-kira pasti bakalan ada anak-anak yang udah capek buat Oh ikut ya, olahraga, udah ketabrak jadwal ya, kuliah, udah males kompetisi, udah males kegiatan. Kira-kira cara Pak Is buat mendekatkan diri biar mereka tetap ya, ada jiwa-jiwa untuk berlatih lagi dan ikut ya, kompetisi lagi, kira-kira gimana ya, Pak? ya, ya itu menurut saya pribadi manusiawi ya. Mhm, Manusiawi itu artinya sebagai manusia maupun sebagai atlet itu ada rasa jenuh. mhm. Ada rasa jenuh. Biasanya oke, kau butuh recovery berapa? Seminggu, seminggu udah. Habis itu terserah mau mau refreshing atau mungkin misalnya masih terkait dengan latihan. Oh, jenuh Pak, latihan di mezanin misalnya. Mhm, Oke, coba kamu latihan fisik di luar. mhm, Lari-lari, jogging di luar dengan suasana yang baru itu mhm. saya pikir lebih fresh begitu. Tapi Oh, itu tadi komunikasi jangan sampai putus. Jangan sampai lose communication antara pembina, pelatih sama atlet seperti hmm. itu. Jadi apapun yang dirasakan oleh atlet harus kita komunikasikan. Oh, ini tahu masalahnya, cari solusinya seperti apa. Oke, kemudian Pak Is, dengan banyaknya anak yang sekarang mungkin ya, kemudian cabang taekwondo ini yang Pak Is sedang Hmm. bina, kira-kira sedang mempersiapkan lomba apa aja untuk semester-semester berikutnya Iya, atau iya. periode selanjutnya? Kemarin kita jeda ya, bulan Juli Mhm, kemarin, tanggal 20-21 itu ada kejuaraan Piala KONI Surabaya yang diikuti klub-klub se-Jawa Timur, mhm. PTN se-Jawa Timur. Ya puji Tuhan kita dapat tiga, tiga emas, 2 perak. Ya, Oke. itu mirip dengan yang tahun 2023, Mhm, cuman
2023 kita dapat 3 emas kejuaraan taekwondo juga oleh Taekwondo Surabaya. Tahun lalu kita dapat 3 emas 5 perak. Karena pesertanya banyak, atletnya kita kirim banyak. Kemarin itu di bulan Juli kita cuman 5 atlet. Jadi kita dapat 3, tapi kita syukuri juga sesuai target lah. Jadi target yang kita kan biasanya dengan SA ya, Student Affair itu melakukan pitching begitu. Jadi ketika kita mau ikut lomba, kita sampaikan ke tim Student Affair, UC, kita mau ikut lomba ini, atletnya kita kirim itu ini. Nah, kita sampaikan kansnya, peluang menang kalahnya itu kita sampaikan. Jadi ya sekali lagi puji Tuhan, target yang kita canangkan itu terpenuhi. Oke, Pak Is. Kira-kira setelah target-target yang sekarang terpenuhi, apakah Pak Is sedang mempersiapkan juga gebrakan Taekwondo UC ini ke rangkah internasional mungkin? Ya kita ini karena dunia pendidikan, jadi step by step. Tidak bisa kita terapkan misalnya di pure murni profesional. Enggak. Target kami memang kami akan koordinasi juga dengan tim Student Affair UC. Kita pengennya itu anak-anak kita, atlet kita itu lebih berbicara di Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. Itu mungkin sekitar ya 1 tahun lagi lah. Tapi harus dimulai sekarang nih. Yang kemarin menang-menang itu kita pantau terus nih, jangan sampai mereka putus gitu. Kenapa? Karena pembinaan apapun namanya olahraga, mau self defense atau olahraga apa itu pembinaannya berjenjang. Nggak bisa kita semudah membalikan tangan itu nggak bisa. Seperti itu. Oke, kalau gitu UKM Taekwondo ini mungkin sudah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk pelatihan mahasiswanya. Kalau dari Pak Is sendiri kira-kira apa saja sih organisasi-organisasi yang telah bekerja sama dengan UC Taekwondo ini? Ya, kita ada semacam perkumpulan begitu. Nah, biasanya kalau tahun kemarin kita ada latihan bersama. Itu seluruh atlet-atlet taekwondo yang bernaung di perguruan tinggi swasta. Ada IAIN, ada Unitomo, ada Untak, ada UPN, ada UNS. Berlatih bersama di sini. Nah, itu membangun jaringan kita. Nah, kalau informasi apapun ya pasti akan muncul kalau kita punya networking yang baik. Jadi kita jalin dengan para pengurus taekwondo dari PTS maupun PTN. Kebetulan saya cukup dekat dengan pengurus taekwondo tingkat provinsi Jatim. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa cepat berkoordinasi begitu. Oke, kalau begitu itu benar-benar luar biasa kalau UKM Taekwondo di UC ini benar-benar sudah maju ya sekarang. Sudah lebih maju dari tingkat-tingkat sebelumnya. Amin. Tapi kita masih harus berlatih lah. Berlatih dan berlatih. Oke, kemudian Pak Is, mungkin ini di pertanyaan terakhir. Kira-kira adakah yang ingin Pak Is sampaikan pada UC People atau mungkin calon-calon anggota UKM Taekwondo pada semester-semester berikutnya atau pada calon-calon mahasiswa baru? Ya, untuk atlet-atlet kita maupun yang baru itu ya ketika bergabung dengan UKM Taekwondo UC memang harus semangat berlatih begitu. Latihannya tidak boleh bolong-bolong. Latihannya tidak boleh bolong-bolong. Jadi kenapa? Karena kalau kawan-kawan ingin berbicara atau berprestasi, ya kata kuncinya adalah berlatih, berlatih, dan berlatih. Semangat berlatih begitu. Jadi mungkin kita akhiri atau bagaimana? Ada pertanyaan lain? Dari saya sih belum ada pertanyaan lagi. Kemudian mungkin ada Pak Is ingin menyampaikan kata-kata motivasional lagi kepada teman-teman di sini. Ya, jadi ya kata kuncinya adalah itu tadi ya, semangat berlatih, kemudian harus tetap menjaga fisik ya. Fisik karena membangun fisik itu tidak bisa 1-2 minggu begitu ya. Itu jadi fisik, psikis dan mentality atau mental bertanding itu cukup penting. Begitu, salam olahraga,
Salam entrepreneur. Oh my God, terima kasih banyak kepada Pak Ismoyo, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bisa mendengar beberapa patah kata dari Pak Is, apalagi Pak Is sebagai dosen saya dan salah satu pembimbing Kebetulan, UKM. yo. Iya, Pak Is sebagai dosen saya. Terima kasih atas cerita-cerita yang luar biasa dan terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya sebagai host di sini sangat-sangat apa ya rasanya kayak termotivasi oleh Pak Is sendiri karena saya juga suka olahraga kan. Jadi saya juga lumayan tertarik sekarang dengan UKM Ikut aja, Taekwondo. ikut UKM Iya, Taekwondo ya. mungkin di semester depan atau tahun depan ya Pak ya. Oke, Easy People, terima kasih telah menonton acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ismoyo Herdono sebagai pembina UKM Taekwondo yang telah berbagi cerita bersama saya di sini. Saya Faye sebagai host kalian mengucapkan see you dan salam entrepreneur.